Segera akan kita dengarkan Diaspora Bicara, hanya di radioganjar.com. Sahabat Radio Ganjar yang luar biasa di sejagat dunia, selamat bergabung lagi di acara Diaspora Bicara. Nah, ini surat cinta dari teman-teman kita di Eropa yang diwakili oleh Saka dan Rake yang ada bergabung bersama kita kali ini. Nah, ini kan kalau kita bicara sejarah ya, yang namanya proklamasi itu kan ada cerita siapa yang menyusun, siapa yang mengetik, dan lain-lain, tulisannya dan lain. Nah, sekarang yang saya mau tanya ini, siapa yang bertanggung jawab nih menyusun dan kemudian sampai kemudian formatnya seperti itu? Karena saya baca juga cukup menarik gitu, cukup bagus. Dan ya memang suatu kelihatan sincerity-nya ya, ketulusannya di dalam konteks menyampaikannya juga kelihatan sekali. Nah, coba diceritakan kronologisnya. Siapa yang mau cerita dulu? Rake? Silakan Rake. Saka dulu aja, Mas. Oh ya. Surat itu sungguh merupakan suara bersama. Bahwasanya siapa yang mengetik itu tidak lagi menjadi signifikan di dalam pembuatan surat terbuka tersebut. Gitu. Tahu nggak yang mengetik naskah proklamasi? Nggak tahu ya, namanya Sayuti Melik. Itu clear gitu. Jadi harus ada yang bertanggung jawab gitu, biar di sejarahnya nanti bisa diceritakan. Nggak apa-apa, lanjut silakan. Jadi bukan karena tidak mau bertanggung jawab sebenarnya, tapi bukan saya bercanda itu bertanggung jawab itu. Hanya kami takut bahwa dianggap kami mengambil kredit dari sebuah suara yang memang dimiliki oleh bersama. Siap, paham. Jadi arahnya ke arah sana, bahwa terus terang gitu ya, saya setiap kali nonton video itu aja nangis gitu, dan saya nggak satu-satunya nih, saya pengen nangis lagi. Teman-teman yang terlibat di dalam video itu pun beberapa sampai menahan diri, menunda untuk membuat video tersebut karena nggak bisa ya tadi, karena memang Eropa ini betul-betul jatuh cinta pada Jokowi. Semakin dalam rasa cinta, semakin personal. Makanya kemarin sempat banyak dari kami juga yang merasa kaget gitu ya, ketika kemudian Pak Jokowi jangan baper. Bagaimana bisa nggak baper? Bahwasanya kayak diselingkuhin ya, gitu ya. Iya. Kita belum pernah diselingkuhin sih, puji Tuhan. Gitu ya, jadi belum tahu rasanya. Kita hatinya ya, gitu. Jadi, tapi itu tadi gitu. Jadi intinya adalah kalau dibilang jangan baper, gimana bisa nggak baper? Kami benar-benar mencintai, ada yang sampai ribut sama suami hanya sekedar untuk bertemu dengan Pak Jokowi ketika beliau mengunjungi Hanover awal tahun ini. Dan seterusnya. Ada yang macam-macam lah pengorbanan yang mungkin kecil tapi tetap sangat bermakna bagi setiap individu yang ada di dalam kami gitu. Jadi sungguh bahwa dalam memproses membuat surat ini dan juga video ini itu betul-betul adalah aspirasi bersama yang saya dan Rake, dan saya yakin Rake sepakat gitu ya, tidak bisa mengambil kredit hanya kami berdua yang kemudian akhirnya merasakan ini. Ini betul-betul adalah suara patah hati, suara kekecewaan dari kami yang jatuh cinta pada Jokowi, dan kami benar-benar berharap sungguh mendapat Pak Jokowi mendengar ini gitu ya, mendengar bahwa ini bukan akhir yang kami pernah bayangkan dari seorang tokoh Joko Widodo yang tadi Rake sampaikan, seorang tokoh yang kami anggap sebagai kesatria, penyelamat, satu nafas bagi Indonesia yang kami berharap dilanjutkan oleh juga yang senada dengan Pak Jokowi. Siapa kalau bukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Kita bisa lihat dari rekam jejaknya, kita bisa lihat dari prestasinya, gitu. Jadi ini yang kalau awal pembuatan surat, sekali lagi ya, kami bersama-sama. Makanya kami buat video mencantumkan wajah kami, karena ini adalah suara hati kami. Dan kenapa hanya ber-21 orang? Karena ngedit videonya lama kalau melibatkan 100 orang. Jadi kalau dilibatkan lebih banyak, akan lebih banyak lagi terlibat. Tapi kami juga perlu sesuatu yang efisien ya untuk membuat video ini. Makanya terlibatlah 21 orang. Itu Mas. Ya. Oke. Rake gimana? Ya, confirm sama Mas. Nggak tuh ceritanya tuh? Confirm dong. Betul, confirm. Ya, kalau kita lihat aja Mas, pendukung Pak Jokowi di Jerman 79% dari total suara. Masa semua kita kumpulin videonya kan bisa. Jadi 22 ribu tadi ya? 22 ribu 79%-nya itu dukung Pak Jokowi.
Wah, Jadi lumayan kalau ya. kita kumpulin itu kan, waduh, capek juga kita edit ya, Iya, Mas. iya, iya. Cuma betul, Hmm. apa kalau secara teknis ya ini teknis betul ya. Ya itu Mas, ini hanya ini adalah kumpulan dari aspirasi teman-teman gitu Mas. Yang kita coba tulis bersama, kita kita rancang bersama dan itu seperti yang dijelaskan Saka kurang lebih seperti itu Mas. Oke. Nah, sekarang ternyata kita juga jangan terlalu apa namanya karena kita nih dalam konteks kompetisi kan. Jadi jangan terlalu memikirkan permasalahan ini terlalu lampau karena ada perlombaan kompetisi yang harus kita menangkan. Di depan mata kita ada pemilu di mana kita mempunyai calon presiden bernama Ganjar Pranowo dan juga calon wakil presiden bernama Mahfud MD. Nah, bagaimana kalian kemudian katakanlah mau mengangkat kedua nama ini di dalam konteks pemilih tadi? Apakah kira-kira 79% itu bisa bisa langsung firm memilih Ganjar Mahfud? Nah, kira-kira pertanyaannya itu dulu. Nanti kita perdalam. Silakan, Raka. Sake maksudnya. Saka silakan Saka. Jadi gabungan, jadi Raka. Jadi saya jadi kayak Gibran Raka Buming Raka gitu kan, bahaya juga. Jadi gabungan. Sorry silakan Raki. Ya. Oke, silakan. Ya, yang jelas yang kita ini materinya Pak sama persis 2 minggu lalu saya membawakan materi pemenangan di Jerman bahwa yang kita akan selalu bawa adalah sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Mas. Bagaimana rekam jejaknya? Kita lihat Pak Ganjar ini adalah paket yang lengkap, Mas. Dia pernah di legislatif dan pernah di eksekutif. Pak Mahfud dia pernah semuanya, Mas ya. Dia pernah di yudikatif, pernah di eksekutif, pernah juga di legislatif. Itu yang kita pertama angkat lebih ke substansi. Pak Ganjar ini siapa? Karena ada beberapa yang belum tahu Pak Ganjar juga, Mas. Terutama bila kritis, Pak Ganjar ini siapa sih rekam jejaknya? Itu yang kita angkat, Mas. Sosok Pak Ganjar dan sosok Pak Mahfud. Lalu kita kembali lagi dengan nilai-nilai yang membuat kami dulu itu mendukung Pak Jokowi. Pertama adalah bagaimana Pak Ganjar ini komitmen terhadap merawat kebinekaan dan toleransi. Kita juga bisa lihat ya indeks toleransi di Jawa Tengah meningkat. Kita berbicara dengan evidence base aja, Mas. Kita tunjukkan ini loh, ya kan? Kalau kita lihat di beberapa tahun sebelumnya ada kepala sekolah misalkan di Jawa Tengah yang terindikasi misalkan intoleran, Pak Ganjar langsung menindak tegas, misalkan Mas. Satu. Lalu Pak Ganjar ini berkomitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Kita coba lihat Mas betapa banyaknya Pak Ganjar mendapat penghargaan dari KPK, contoh gratifikasi yang baik gitu Mas ya. Dengan slogan beliau kan buatan korupsi, buatan ngapusi. Misal ini kita coba angkat terus Mas. Lalu kalau kita lihat lagi di Jerman misalkan, di Jerman itu banyak pemilih yang rata-rata ya insinyur, misalkan kalau kuliah ke Jerman kan pengennya kuliah teknik ya kan, insinyur ya. Kita lihat misalkan ambil contoh yang lebih spesifik lagi, misal di Jawa Tengah Pak Ganjar 2021 sudah menginisiasi desa mandiri energi sekitar 2000-an lebih Mas. Nah ini kan program transisi energi hijau yang memang bukan hanya wacana saja gitu. Bahkan menurut studi IESR Jawa Tengah menjadi satu contoh bagi provinsi lain dalam transisi menuju energi baru terbarukan. Nah kalau di Eropa kita membawa itu sih Mas, nilai-nilai yang Pak Jokowi dulu ada ya kita yakinkan, kita firm Mas ke ini orang yang secara nilai itu paling mirip dengan Pak Jokowi gitu. Bukan orang yang baru beberapa bulan ini ngaku-ngaku saya Pak Jokowi gitu Mas. Itu yang kita coba lebih melakukan pendekatan ke sana gitu. Kalau memilih Pak Jokowi, kalau misalkan memilih Pak Jokowi berdasarkan nilai-nilai ini, lah ini loh Pak Ganjar kesamaannya banyak kok. Lebih ke sana Mas, kita coba sampaikan kalau berdasarkan target pemilih kita di Eropa terutama. Siap. Baik, Saka gimana responnya? Kalau menurut saya Eropa ya lebih banyak memang pemilih kritis ya. Pemilih kritis itu artinya pemilih yang memang merasa kenal dengan pribadi ataupun prestasi gitu. Nah, seperti yang kita ketahui kan kalau paslon nomor 1 terkenal dengan janji 0% di Eropa ya gitu. Artinya yang memang suara tidak besar dari Eropa oleh karena tadi pribadi dan prestasi pencapaian sebelumnya yang memang diketahui oleh teman-teman di Eropa lah gitu ya, janji-janjinya
diketahui. Pencapaiannya masih belum gitu. Kemudian kalau nomor 2 memang saat ini kan perlu kita sadari menjadi capres 4 kali berturut-turut. Jadinya ya secara pribadi dan prestasi 3 kali kalau capres. 3 kali Cawapres ya. sekali. Oh ya, jadi 3 kali berturut-turut. Artinya kan ya secara pribadi dan prestasi sebagai nyapresnya kan memang sudah kita semua tahu ya. Artinya bagaimana kemudian tadi pertanyaannya mengenai Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud tadi di legislatif, yudikatif, dan eksekutif pernah, Pak Ganjar juga demikian. Hanya memang apa yang kita ingin angkat adalah seperti yang Rake sampaikan, prestasi-prestasi yang mereka berdua sudah lakukan. Mungkin kalau Pak Ganjar pernah istilahnya sebelumnya di DKI mungkin lebih luas gitu ya komunikasi tentang Pak Ganjar. Makanya itu yang sekarang kita fokuskan adalah memberikan evidence base ya, bukti nyata apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar dan kemudian membandingkan pada janji politik beliau yang beliau lakukan ketika sebelum beliau terpilih gitu. Dan tinggal diukur aja berapa persen pencapaiannya. Paling simpel kan seperti itu, seperti tadi saya sampaikan bahwa pemilih di Eropa itu adalah pemilih yang kritis, yang harus merasa mengenal pribadi dan juga prestasi. Makanya tidak sulit untuk meyakinkan teman-teman di Eropa ini untuk memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Dan saya yakin gitu ya bahwa Eropa itu suaranya untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena saya bisa meyakini bahwa mayoritas pemilih dari Eropa itu tadi pemilih-pemilih yang kritis, yang harus melihat bukti nyata, harus membandingkan antara janji dan prestasi. Itu sih kalau yang bisa tambahkan. Mantap sekali. Jadi, tapi sebetulnya untuk para diaspora ini, terutama yang di Eropa ya, di mana kalian ada, itu harapan terhadap Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini sebenarnya apa sih? Maksudnya dalam konteks jangan terlalu ini ya, yang real aja lah gitu misalnya. Apa perhatian apa yang kalian inginkan dari keduanya? Kira-kira itu mungkin pertanyaannya. Bingung kan? Pasti jawab ya kan? Yang paling Pikir simpel juga nggak apa-apa sih, tenang aja. Yang paling simpel ini Mas, melanjutkan program-program Pak Jokowi itu aja. Ya, oke. Saya juga Melanjutkan, tapi harus lebih baik dong tentunya kan. Betul, melanjutkan kan? dan bergerak lebih cepat kalau tagline Pak Ganjar itu aja. Mas. Ya, fast tracking namanya. Jadi Fast tracking. gercep, gerak cepat. Saya selalu Satset, bilang satset, ke gercep, teman-teman, fast betul. tracking. Ya, gitu Pak kan. Jokowi Ya. sudah membangun fondasi, Mas. Hmm. Dan ini harus dilanjutkan sama orang yang punya visi, misi, nilai-nilai yang sama gitu. Jadi Iya. bukan hanya melanjutkan tapi mempercepat itu Mas. Iya, bagus. Dari Berarti, saya, silakan Sangga. Ya. dari saya ya menepati janji politik seperti yang Rake sampaikan, Pak Jokowi sudah membangun fondasi. Harus ada yang membangun lantai 1 sekarang. Maka harapan kami adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga memilih mereka yang duduk di struktur kepemerintahan yang akan mendukung kerja beliau adalah mereka yang profesional juga, yang memiliki juga track record jam terbang dan bisa membuktikan prestasinya. Jangan menyerahkan juga misalnya pada, maaf ya Rake gitu ya, anak muda yang hanya karena sekedar muda yang ingin menaikkan atau memajukan usia muda tanpa punya track record yang jelas gitu. Karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi sebagai orang yang juga tergolong muda, saya ngakunya saya muda adalah Saya juga masih muda kalau kayak gitu loh. Usia itu jangan pernah menjadi patokan, salah. Tapi jam terbang, pengalaman, bahwa kemudian ada seseorang seperti Rake misalnya yang walaupun masih muda, jam terbangnya sudah jago atau sudah tinggi di bidang tertentu, itu yang dihargai. Bukan hanya sekedar mengedepankan, karena masih muda, karena ganteng, karena apa. Kita tidak bisa mempercayakan negara ini yang isinya hampir 300 juta penduduk kepada orang yang hanya sekadar berusia muda dan ganteng. Apalagi Pak Jokowi telah melakukan banyak sekali perbaikan, peningkatan, kemajuan bagi Indonesia yang justru kalau dari kacamata saya perlu orang yang lebih berskill, yang lebih memiliki skill, kemampuan yang lebih tinggi lagi untuk bisa, karena threshold-nya, standarnya sudah lebih tinggi dari 10 tahun yang lalu. Makanya harapan kami adalah juga bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, carilah bibit-bibit pemimpin yang akan bekerja sama, yang akan mendukung program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud, orang-orang yang mampu, mau muda, mau tua,
tapi diukur bukan dari usia, tapi dari pengalaman, dari keahlian, dan dari jam terbangnya. Itu kalau dari saya. Ya, muda itu bukan sekedar umur, tapi muda itu harus dalam konteks pemikiran. Betul. Karena semakin pemikirannya muda, tentu dia akan berpikiran maju dan up to date, kan seperti itu. Yang Tapi paling juga penting adaptasi, Mas. Kemampuan beradaptasi sama perubahan. Itu kan betul. udah. Nanti saya kirim nanti itu kemarin saya mewakili Mas Ganjar di acara di UI, acara internasional. Itu yang saya sampaikan bahwa yang paling penting itu bukan perubahan, tapi yang paling penting itu adalah coping with perubahan gitu kan. Nah, itu yang menjadi tekanan saya. Nanti silakan ya disimak, saya share. Anyway, ada satu hal yang harus kalian kembangkan juga adalah yang namanya penegakan hukum untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tagline kita ya. Dan itu menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Karena ya sebetulnya persoalan di Indonesia, apapun sebenarnya istilahnya tuh upstreamnya atau hulunya di situ. Ya, penegakan hukum yang tidak berkeadilan, sehingga menjadi persoalan tersendiri. Kita nggak nyebutlah siapa oknumnya dan lain-lain ya, kita tinggalkan dulu. Tapi kita yakin bahwa bersama Ganjar Mahfud ini akan bisa terjadi. Dan salah satu kenapa investor asing itu enggan masuk Indonesia, karena salah satunya karena adanya ketidakpastian hukum, adanya ketidakpastian proses di dalam konteks mendapatkan perizinan dan lain-lain. Nah ini masih terjadi sampai sekarang dan ini harus ditertibkan. Nah, oleh karena itu mungkin itu adalah PR kalian di dalam hal mensosialisasikan tidak hanya kepada tentunya masyarakat Indonesia di Eropa, tapi juga kepada masyarakat Eropanya. Mana tahu mereka tiba-tiba mau migrasi ke Indonesia, mau berusaha di Indonesia. Jadi silahkan aja gitu. Nah itu mungkin Kalau saya boleh PR tambahkan, untuk kalian. Silahkan dikomentarin. kalau boleh, jadi gini, sebenarnya penegakan hukum itu bagi saya ya, dan saya yakin banyak teman-teman juga yang sepakat dengan saya, adalah merupakan satu paket dan kelebihan yang dimiliki oleh pasangan Ganjar Mahfud, terutama dengan kehadiran Pak Mahfud di sana. Gitu. Jadi ini yang sekarang ini menjadi masalah di Indonesia, saya sepakat gitu ya. Dan kalau dibandingkan Indonesia dengan negara maju seperti Swiss ataupun Singapura tetangga gitu ya, bahwa implementasi hukum di kedua negara ini itu sangat dahsyat gitu. Konsekuensi hukum, penalti, apalagi denda duit, kedua negara ini sangat matre untuk denda uang, dikit-dikit denda uang gitu ya. Tapi itu yang membuat disiplin. Salah parkirnya di denda duit ya. Salah Betul parkir. sekali gitu. Nah, jangankan gitu, salah buang sampah. Saya pernah buang sampah pribadi yang harusnya saya buang di rumah, anak saya buang di depan rumah ada tempat sampah umum. Padahal itu tempat sampah umum loh. Tapi nggak boleh untuk sampah pribadi. Nah, dan dikirim denda ke rumah. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan kan, orang Indonesia yang dari Indonesia pindah atau berkunjung ke Swiss atau ke Singapura, kenapa bisa tertib? Begitu balik lagi ke negaranya berantakan lagi. Saya sepakat dengan penegakan hukum dan terima kasih sudah di brought up ini gitu ya oleh Mas Pompi bahwasanya penegakan hukum itu saya sangat sepakat dan saya sangat meyakini. Saya juga baru beberapa waktu yang lalu membaca itu pernyataan dari Pak Mahfud yang menyatakan bahwa kalau dirinya terpilih maka beliau tidak mau hanya sebagai bemper, kurang lebih begitu bahasa saya ya. Tidak mau hanya sebagai wakil. Ya itu saya sangat wow gitu ya, bahwa baru kali ini Bukan memang bemper, ban serep maksudnya. ban serep ya. Ban serep genau. Jadi baru kali ini, sebenarnya baru kali ini sih kalau saya perhatikan sepanjang sejarah politik Indonesia status cawapres menjadi penting gitu ya, karena ada anaknya presiden, satu lagi ada seorang figur sehebat Pak Mahfud di dalam proses pemilu kali ini. Tapi yang baru kali ini juga saya dengar dari calon cawapres yang keluar dari mulut calon cawapres yang bagi saya membuat Pak Mahfud menjadi signifikan adalah pernyataan beliau yang tidak mau menjadi ban serep yang selama ini kita perhatikan fungsi dari wapres itu kan hanya sebagai wakil dari pres ya, dari presiden. Nah, ini juga merupakan salah satu sinyal penting bagi politik di Indonesia. Peranan Pak Mahfud sebagai wakil presiden jika beliau terpilih tentu akan memajukan
memajukan praktek-praktek hukum di Indonesia, implementasi hukum di Indonesia, dan kita berharap Indonesia bisa jauh lebih baik. Mimpi-mimpi kita tadi tentang investor, tentang ekonomi, tentang tertibnya orang Indonesia dan seterusnya itu bisa tercapai. Makasih. Luar biasa. Rake, kamu kayaknya nggak usah nyari-nyari jurkam tuh. Ada nih satu nih, hebat banget ini. Ya, langsung. Gimana tuh Rake itu, gimana? Ya betul, seperti itu Mas. Kayaknya sudah dijelaskan dengan sangat dalam dan sangat ini oleh Saka. Gitu. Jadi kamu tambahin lah dikit. Ya itu persis ya, saya rasa itu kembali lagi ya Mas Pompi ya, pemilik-pemilik krisis Jerman itu dia tidak termakan oleh gimmick-gimmick politik, gemoy dan lain sebagainya, Mas. Nah ini yang kita coba. Saya terima kasih Mas kami. Oh gemoy juga jadi ini ya. Ya. Gimana Mas? Saya setiap lihat TikTok muncul terus kok. Oh ya puyeng juga gitu tuh. Ya kan itu. Kalau kita lihat di Google Trend kan kita juga lihat ya Mas ya bagaimana masifnya marketingnya di Iya betul. Jadi yang kita sekali lagi Mas, saya terima kasih ya, kami sudah ditambahkan input ya. Penegakan hukum ya, ini yang menjadi satu materi lagi yang akan kita coba sosialisasikan dalam waktu 3 bulan Mas. Nanti tanggal 2 Desember ya Saka ya. Itu kan akan ngumpul semua satu Eropa ya, kita kembali lagi selain kita juga kumpul senang-senang, juga kita sampaikan betul kenapa kita harus milih Pak Ganjar, kenapa kita harus pilih Pak Mahfud, dan harapannya ada wow efek yang bisa memberikan efek psikologis di Indonesia. Karena memang kalau kita lihat kan ya negatif. Di Eropa di luar negeri kan pemilunya tanggal 10 Mas. Oh iya ya, karena pakai surat 10. Ya. Ada yang surat dan TPS. Oh, kalian di mana nanti? Pakai surat? Saya langsung Mas. Ya, karena belum tentu ada kedutaan besar deket ya. Betul. Ya. Oke. Terus itu, kalian sendiri gimana upaya menjaga suara di sana itu? Apakah nanti akan ada mengirim saksi atau siapa? Gimana, ceritakan aja. Ya, kalau saksi kami kalau dari Jerman ini mungkin udah dari 3 bulan yang lalu kita udah siap-siapin Mas plot-plotnya nih. Mana yang menurut kami rawan, misalkan kayak di Berlin kita taruh siapa gitu Mas ya, yang di Frankfurt kita taruh siapa. Frankfurt kita taruh lebih banyak karena di sana DPT 11.000 Mas. Kalau di Hamburg itu 4.000-an kita taruh 3, di Berlin 2.000-an kita taruh 2, di Frankfurt kita banyak, di sana 6-7 lah gitu. Bagus. Kita ini kan, lalu jika ada kecurangan atau potensi ya Mas ya, yang mungkin ini kok kayak gini sih, saya selalu bilang ke teman-teman jangan lupa ada buktinya kirim ke kita, ada buktinya kirim ke kita gitu. Ya, luar biasa ini. Ya, akhirnya waktu juga nih yang akan memisahkan kita. Ini padahal sebenarnya masih seru banget nih. Tapi sebelum kita tutup tentunya saya minta dari Rake dan Saka masing-masing closing statement, kira-kira ya kurang dari 1 menit kalau bisa. Silakan Rake dulu, baru nanti Saka. Silakan. Ya, untuk teman-teman semua, terutama yang ada di Eropa, di luar negeri, ya kalau misalkan masih mencintai Indonesia, jangan lupa pilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu aja. Nah, Saka silakan. Nyambung ucapannya Rake tadi, kalau kita betul juga mencintai Indonesia dan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, maka gunakan jari-jari kita, gunakan mulut kita, gunakan aktivitas kita untuk terus mengkampanyekan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bukan berantem ya, bukan ribut turun ke jalan, bukan yang akhirnya berdampak pada merusak negara kita sendiri. Tapi banding prestasi, adu prestasi, kenali pribadi dan prestasi Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan baik, kemudian komunikasikanlah kepada rekan, kepada keluarga, dan seterusnya. Mulai dari lingkungan kita yang kecil, itu akan membesar. Kita ajak teman, kita ajak saudara juga untuk menyuarakan jangan sampai kita kembali ke masa-masa di mana demokrasi menjadi kelam, jangan sampai kita tertidur pulas. Ini saat-saatnya kita untuk memperjuangkan semangat reformasi dengan prinsip demokrasi yang tulus. Luar biasa. Saya mau tambahin satu, Mas Pampi, boleh Mas? Monggo, silakan. Masih ada waktu. Di Jerman itu kami bikin satu PDF Mas, terutama untuk para ibu-ibu, kan banyak grup arisan. Isinya adalah kenapa harus pilih Pak Ganjar dan sebagainya. Jadi ibaratnya mereka kalau keluar mereka punya pemahaman ini loh.
Kenapa harus pilih Pak Ganjar? Alasannya ini. Kita pas sampai buat bikin semacam buku saku kecil, Mas. Wih, mantap sekali, luar biasa itu. Nah, itu Jadi, akan sangat bermanfaat sekali. Mantap. Anyway, terima kasih banyak ya, Saka dan Rake telah bergabung di acara Diaspora Bicara, dan mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan lagi untuk berbicara lebih lanjut. Namun nampaknya nih, sahabat Radio Ganjar, kita dibatasi oleh waktu juga. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir daripada acara ini saya tutup dengan pantun, jangan belagu, jangan belaga. Ya, jangan pernah ragu, pilih paslon nomor 3. Luar biasa. Terima kasih, merdeka. 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 Baru saja kita dengarkan Diaspora Bicara. Sampai ketemu di edisi berikutnya, hanya di Radio Ganjar.